bisnis, kegiatan bisnis menyebarkan, ya bisa dikatakan bisnis. Oke, berangkat lanjutkan apa maksud dan tujuannya. Baik, sebelumnya izin perkenalan diri ya Pak. Nama saya Reza Febrianti Putra Demanda dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Dan teman saya Tegar Dwi Setianan dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020. Jadi di sini saya ingin mewawancari Bapak sebagai Kabiro IT untuk memenuhi tugas mata kuliah dari buku J, yaitu mata kuliah arsitektur enterprise dan e-business. Jadi sebelumnya maaf, Bapak bisa perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Lukman Medriafin Silalahi, ya, jabatan Kabiro Teknologi Pembelajaran. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini saya ingin bertanya, jadi Bapak ini di sini berapa lama ya bekerja di Mercu ini di bagian teknologi informasi, dan kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya Bapak di bidang teknologi informasi itu seperti apa ya Pak? Oke, saya jawab. Pengalaman saya dari 2011 sampai 2021 saya bertugas sebagai Network Operation Center di PT Indosat Tbk. Ya, saya sebagai engineer di sana. Lalu di bidang IT saya itu sudah di sini tahun 2021. Gabung di Mercu Buana itu tahun 2017. Lulus S2 langsung mengajar, dapat kesempatan mengajar, dan pada tahun 2021 pada Mei 2020, saya lupa tanggalnya ya, Mei 2020 saya diangkat menjadi kepala Biro Teknologi Operasional Teknologi Informasi atau dulunya BOTI di Mei 2020. Tahun saya lupa bulannya, tahun 2021 Biro Operasional Teknologi Informasi dan Biro Pengembangan Sistem Informasi melebur menjadi satu biro yang disebut Biro Teknologi Pembelajaran, ya. Jadi kalau pengalamannya di industri, ya, sebagai praktisi itu kalau di bidang IT-nya menjaga servernya, karena server yang di Indosat itu berisikan rak-rak RBS sih, telekomunikasi sebenarnya, rak-rak radio base station, server radio base station yang menghubungkan satu MSC main switching sentral ke base station controller BSC ke BTS base transceiver station. Itu kalau pengalaman saya di Indosat. Kalau di ini arsitektur di UNB, ya, servernya itu terdiri ada dua server. Itu ada HP, Hewlett Packard, dan Dell. Mungkin dalam dekat ini namanya Nutanix nanti, gitu. Kalau dari sisi infrastruktur, terus terdiri dari beberapa jaringan. Kalau di UNB itu jaringan itu didukung oleh dua internet service provider, ya. Itu ada internet sama iForte saat ini, ya. Paling itu didistribusikan ke antar gedung, ya. Jadi
Kalau servernya ada di gedung B, ruang putih. Dari gedung B itu didistribusikan ke tiap gedung menggunakan jaringan optik ke gedung rektorat, ke gedung A, ke gedung C, ke gedung D, ke gedung E, gedung B kan ada sendiri ya, naik ke atas. Itu gedung doktorat, gedung multimedia, sama tower. Itu antar gedung. Backbone-nya dari sana, terus dialirkan ke setiap lantai gedung. Itulah untuk mendukung ruang kerja unit. Kan ada perbedaan di UNB ya, unit direktorat dan unit fakultas. Ya kan? Seperti yang kita tahu, beberapa ruangan sudah berubah fungsinya, yang kelas menjadi ruang kerja, karena kan gedung E lagi ada renovasi. Terus di dormitory sama di masjid itu arsitekturnya dibangun di atas radio. Jadi kalau saya ingat, radionya itu ada di gedung A, memancar ke gedung dormitory dan masjid. Tapi masjid hanya di dewan sekretariatnya aja, dewan kepengurusan masjidnya, DKM. Saya nggak tahu, itu definisi saya DKM itu. Iya, hanya sampai situ aja, tidak ke tempat yang lain. Gitu. Dormitory hanya lab dan ruang nginap mahasiswa internasional. Gitu nanti. Jadi kalau selanjutnya tuh di Mercu Buana sendiri ini teknologi informasinya ini menggunakan perencanaan arsitektur enterprise nggak sih Kak? Nah, definisi arsitektur enterprise itu seperti apa? Jadi sebelum membuat suatu website atau suatu aplikasi kayak ada perancangan arsitekturnya dulu gitu untuk membuatnya. Ya, saya coba menanggapi ya hal ini. Ini semuanya berawal dari permintaan user, permintaan pengguna. Nah, kadang kita melihat dahulu dari kebutuhannya. Jadinya kebutuhannya website ini mau apa, kan gitu ya. Misal contoh kebutuhannya sih hanya website berita. Nah, kalau website berita, maka kami akan mensolusikannya dengan membangun website WordPress gitu kan. Tapi kalau misalnya kami ingin dibangun satu website tapi itu bukan berita, semacam kita ketahui ada aplikasi yang berjalan ya, seperti sistem informasi riset SIRIS, sistem informasi pengabdian masyarakat SIDIMAS, sistem kinerja dan publikasi SIKAP, sistem informasi akademik SIA, dan single sign-on SSO. Nah, itu berdiri tidak berdasarkan WordPress ya, pastinya itu dibangun di atas server lah gitu ya. Jadinya itu ada perencanaannya dan itu kita dibantu oleh vendornya juga. Jadinya kita tuh hanya skala kecil lah yang bisa kita bangun, skala kecil dan skala yang bisa kita kerjakan. Karena kan kalau misalnya satu UMB, contoh kita membangun SSO kemarin tuh SIRIS kemarin itu menggunakan vendor. Karena skalanya besar, satu UMB. Kalau kecil-kecil kita ngebuat yang UMB sehat, kenal ya kalian ya? Nah itu yang kami buat, karena memang itu skalanya UMB, tapi itu kecil, hanya kebutuhannya kan upload data vaksin dan sebagainya. Tapi kalau yang udah prosesnya ke A, ke B, ke C, nah ini kita butuh ada tim ahli gitu, supaya sesuai dengan keinginan usaha.
Itu karena kami kan ada keterbatasan. Kami kan operasional itu ada skala prioritas. Kalau kita ngebangun itu lagi operasional, lelet, jadi lambat. Nah, tapi kita pinginnya, ya itulah kita kerjasama dengan orang ketiga untuk membantu ini. Kalau yang kecil-kecil kita bisa. Ya, karena kan kita lebih ke arah mengelola sistem informasinya, jadi mengelola lalu mengubah bagian-bagian kecilnya saja yang sudah dikembangkan. Contoh kayak di Siak sebelumnya tidak pernah tuh meminta kewajiban taruh nomor induk siswa ya, NISN ya. Iya. Nah, kita melakukan perubahan di situ. Kita taruh kolom di NISN, kan kecil gitu. Tapi kalau membangun yang besar, butuh orang gitu. Jadinya untuk menjawab ini, perencanaan arsitektur enterprise, ya kita ada perencanaannya gitu. Dan itu berdasarkan permintaan user. Tidak bisa kita sembarang membuat suatu aplikasi, membuat suatu sistem informasi kalau belum ada kontak dulu, belum ada masukan kepada kita gitu. Kita ada niatan, tapi kalau dari user belum mau, belum ada nggak usah. Iya gitu ya. Lanjut. Kalau metodenya apa, ada kayak metode khusus gitu nggak sih yang buat dipakai untuk kayak perencanaan enterprise yang tadi, kayak ada metode-metode khusus untuk membangun sistem informasi yang ada di Mercu ini? Gimana? Jadi kayak kita kan tadi kayak Bapak jelasin kan pasti butuh perancangan sebelumnya kan untuk membangun suatu sistem informasi yang ada di Mercu. Nah itu kayak dia menggunakan metode-metode khusus gitu nggak sih Pak? Kayak ada metode apa gitu? Menggunakan suatu metode. Sebenarnya kan kalau kita membangun suatu arsitektur itu kan dimulai dari survei. Apa ya namanya waktu itu ya, saya lupa. Hasil dari survei itu nanti dia kan akan melakukan analisa kan survei, dia pantau, observasi kebutuhan, lalu dia akan analisa kebutuhan. Oke, kita butuh ABCDE gitu kan. Setelah ABCDE udah kita ketahui, lanjut tahap selanjutnya adalah action, penindakan. Nah, penindakan ini nanti ada proses yang namanya pengawasan atau supervisi, ya, pengawasan dan supervisi dan aktornya ya, aktor penindak. Artinya siapa nih nanti yang mengeksekusi aplikasi ini. Setelah aktornya sudah, pengawasannya sudah, nanti kan akan ada timeline, waktu yang dibutuhkan untuk periode tersebut jalan. Nanti kan ada timeline. Nah, nanti di masa itu akan selalu ada report dan update. Artinya laporannya itu kita secara jelas kelihatan, oh minggu ini dia kayak gini, minggu kedua stop, kenapa? Artinya gini, kan kita kan buat semacam bar ya. Minggu satu, oh hijau, berarti clear, selesai di warna di hijau itu. Nah, ada di minggu satu dia kondisinya kuning, berarti pending. Nah, pada saat masuk di minggu kedua juga belum ada progres. Nah, ini udah kuning 2, masuk di minggu ketiga jadi merah. Ini ada kenapa? Ada masalah apa di sini? Gitu. Jadinya itulah nanti yang ada report dan update. Nah, dari sana, dari time dan update, baru nanti trial ya, percobaan. Barang itu udah jadi, sistem informasi itu udah jadi, percobaan di internal dulu, internal PTP dulu.
aplikasinya. Diuji coba dulu sebelum dia dikonsumsi orang. Kita harus bisa mengkritisi sistem itu masih jelek. Apa ini opsi beta ya, versi beta artinya itu belum layak untuk diproduksi gitu. Nah setelah kita sudah kritisi, kita apakan, baru kita sosialisasi ke pengguna. Nah, setelah kita sosialisasi ke pengguna, nih kita punya barang ini, coba kalian rasakan dahulu. Oh ya, dia kan kasih kritik lagi kan dan sebagainya. Kita tampung, kita lakukan lagi perubahan-perubahan kecil-kecil itu. Nah sampai akhirnya itu nanti menjadi pengesahannya atau rilis aplikasi. Itu artinya aplikasi itu diperkenalkan dan itu digunakan dengan menggunakan SK Rektor. Ya, jadi tidak bisa sembarang kita ngeluarin suatu aplikasi tanpa ada tanpa surat tugas, surat keputusan. Pertama dari sini dulu surat tugas, dikasih surat penugasan dari rektor kepada IT buat ini, atau ada surat permintaan dari unit. Kalau rektor kan surat tugas karena 1 UMB. Kalau unit itu cuma permohonan pembuatan. Nah, permohonan itu ada dasar itu kita bilang. Nah kalau yang di unit, karena itu untuk unit, setelah kita buat aplikasi tersebut, kita kasih ke unit. Unit nanti yang lakukan itu sosialisasi, dan itu mungkin SK-nya SK dari dekan. Nah ini sedikit unik ini yang UMB ini ya, artinya ada yang untuk dikelola jadi konsumsi 1 fakultas, ada yang 1 UMB. Kayak contoh aplikasi yang dikembangkan di Fasilkom itu Enagalisir, itu kan hanya di Fasilkom saja. Nah itu kan contoh kan. Nah kenapa? Ya mereka kan hanya meminta wadah kepada kita, mereka yang memasukkan. Tidak ada tim kami masuk ke situ, belum ada masuk tim kami, hanya minta dibuatkan wadah. Berarti kan sosialisasi ada di mana? Di dekan. Yang ngeluarin surat edarannya siapa? Dekannya. Gitu. Di fakultas yang lain belum ada. Tapi kalau udah bagus, itu nanti dibawa. Nah, pasti dia akan HO, handover ke kami BTP, karena kami sebagai unit yang secara fakta itu mengelola IT di seluruh UMB. Barulah kami kembangkan itu untuk 1 UMB. Nah, itu nanti akan ada surat tugas rektor, ujungnya surat keputusan rektor, pakailah ini. Gitu. Itu sih sedikit unik ya. Metode saya nggak tahu metodenya apa namanya ya. Lanjut. Paling kayak selanjutnya kalau kayak metode Zahman atau metode Togaf di pengembangan arsitekturnya menggunakan nggak Pak? Yang dilihat sih kondisi saat ini ya, Togaf ini hampir seperti kayak ERP ya, Enterprise Resource Plan ya. Kita lihat ya, dan kita juga sudah mengarah ke situ. Sudah mengarah kepada Enterprise Resource Plan ya. Karena kita dibantu oleh konsultan yayasan yang dari namanya TEDx Solution Indonesia. Dia memberikan solusi ERP, yaitu akan terintegrasi secara Enterprise Resource Plan. Mungkin ke Togaf ya, kita ingin dulu ya. Kan di Mercu ini kayak ada 3 website ya Pak, yang biasa kayak kami mahasiswa terus kayak dosen gitu yang sering gunain kayak SIA, POS, e-learning. Nah itu kan ada 3 website. Nah itu kegunaannya kan hampir mirip ya Pak. Itu kenapa kayak dipisah jadi 3 gitu kan, kayak POS sama e-learning kan kegunaannya sama untuk belajar dan mengajar gitu. Kenapa kayak tidak disatukan lagi gitu? Nah
Jadi ini punya sejarah, punya histori ya teman ya. Nah, e-learning itu sudah lama ada. Ya, SIA juga sudah lama ada. Yang baru itu adalah POS. POS itu adalah pengganti perkuliahan tatap muka di saat pandemi COVID. Makanya kami membangun POS. Namanya kan pembelajaran online sementara temporer gitu. Jadinya itu mengganti saja konsep tatap muka. Nah, e-learning sudah ada. SIA itu untuk administrasinya. Administrasi itu apa? Cek absensinya, taruh nilainya, lihat SKS-nya, lihat jadwalnya. Nah, kalau yang POS dan e-learning adalah aktivitasnya. Karena di SIA itu sudah penuh fungsinya. Di mana lagi pengen ditaruh contohnya aktivitas kegiatannya. Udah penuh fungsinya di SIA. Makanya dibangunlah platform POS dan e-learning di atas model. Tahu ya model ya? Model itu adalah interface sistem pembelajaran online. Ya, model. Kan ada macam-macam ya sistem pembelajaran. Ada pakai model, berarti kita bikin interface sendiri. Ada yang bisa menggunakan Microsoft Education. Kalau Microsoft Education berarti di situ udah ada Microsoft Teams, taruh kuliahnya di situ, taruh diskusinya di situ, atau Google Classroom. Tapi kita membangunnya model itu untuk melihat aktivitasnya saja. Jadinya taruh modelnya, taruh forumnya, taruh kuisnya. Seyogyanya kalau kita kuliah online itu perlulah ada semacam bukti konkret ya, namanya kita mengajar kan. Nah itu kalau di e-learning sudah di bypass ke Google Meet, makanya bisa ketemu di Google Meet. Kalau di POS karena peraturannya sama dengan tatap muka, jadi itu tidak ada perubahan gitu. Artinya gimana sih? Saya nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini POS itu kayak mana tatap muka? Tatap muka itu kan di absen pada saat semua sudah kumpul. Misalnya nih hari Senin tanggal 19 di checklist kan semuanya kan? Iya. Nah itulah POS kondisinya. Harus si dosen isi absensinya di SIA manual checklistin. Di POS-nya yang kayak tatap muka, apakah dosen tersebut selalu di pertemuan dikasih tugas? Kan enggak, iya kan? Bisa temporer kan? Nah, tapi makanya kalau di POS itu tidak terlalu santer, terlalu kuat, harus ada kuis dan forum. Kuis, forum wajib untuk diskusi. Tapi kalau kuis tidak terlalu, gitu ya, tidak terikat. Karena kan penggambaran seperti konsep nyatanya, dosen aja setiap pertemuan aja nggak perlu kasih satu tugas, gitu. Itu sih. Tapi kadang kan dari sisinya pembelajaran, biro pembelajaran atau biro administrasi pembelajaran itu punya standarnya. Iyalah perlulah itu kuis lah. Tapi bukan kuis. Definisi mahasiswa kuis itu kan udah kayak besar ya. Sebenarnya harafiahnya itu adalah latihan di rumah, gitu. Tapi mahasiswa udah takut dulu, kuis gitu kan ya. Dosen kita gitu juga kuis, padahal kita kurang menjelaskan saja bahwa kuis itu sama dengan latihan di rumah. Gitu. Assignment barulah kuis, barulah tugas besar. Gitu. Definisinya ya. Kadang bingung tuh kuis. Waduh, biasanya kuis kan di pertemuan terakhir mau UAS.
Ini the quiz setiap minggunya. Sebenarnya itu adalah latihan dari rumah. Kan udah dikasih modul, ya kan? Kan baca. Iya. Nah, dikasihlah latihan dari rumah. Tolong buatkan ini. Kan gitu kan? Berarti kan latihan kan? Bukan project. Gitu. Itulah kawan. Ya. Lanjut. Selanjutnya paling kayak sebab akibat atau kayak ada manfaat atau akibatnya dari website ini bisa menjadi 3 gitu. Oh, kalau bagi 3 ya memang sih ada kesulitan ya. Kesulitannya di mana ini kondisi saat ini udah hybrid kan ya. Iya. Kita ada kuliah tatap muka, kita ada juga kuliah di Online. pos, kita juga ada di kuliah e-learning. Jadinya ini sebenarnya butuh ketetapan, butuh kebijakan. Nah, kita berharap pos ini segeralah bisa kita berharap pandemi COVID segera berakhir supaya pos ini kita turunkan biar tadinya ada 2 mode, tatap muka dan e-learning. Gitu kondisinya. Ya kondisinya. Jadinya kalau tatap muka ya si dosen hanya checklist di siang. Lah harus taruh di Google Pos. Gitu. Kalau di e-learning dia nggak harus ke SIA juga, karena dari e-learning itu secara otomatis terabsen, tapi di minggu berikutnya 1 minggu setelah pelaksanaan baru terchecklist. Misalnya sekarang tanggal 19, baru nanti Anda akan terima checklistnya itu di tanggal 26. Checklist pertemuan ketiga. Pertemuan yang keempat ini baru tanggal 26. Kenapa sih Pak? Kok nggak auto update? Ya, memang itu nggak auto update karena kita lihat kacamata mahasiswa itu kan 1 minggu itu kita rekapnya. Jadinya semi otomatis, tidak langsung secara otomatis. Dilihat dulu nanti kalau kita checklist yang pertemuan yang lagi berlangsungnya nanti gimana yang di ujung akhirnya. Sebentar.